Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmatnya, nikmat sehat wal afiyah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, diringankan langkah kaki kita untuk hadir di majelis ilmu. Kita memohon kepadanya agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Akan kita lanjutkan kembali pembahasan panduan keluarga sakinah, dan kita telah memasuki bab yang ke-11. Insyaallah akan kita membahas bab yang ke-11 di halaman 200 dari panduan keluarga sakinah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-11 yaitu tentang hak suami yang wajib dipenuhi istri, di mana sebelumnya di bab yang ke-10 sudah kita selesaikan poin-poin penting di bab yang ke-10 tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Nah, sebaliknya di dalam rumah tangga antara suami istri, Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan demi aturan untuk keduanya, untuk suami istri, di mana seorang suami memiliki hak di dalam rumah tangga. Yang wajib pertama kali menunaikannya adalah istri. Dan nanti setelah itu apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa buah hati ataupun anak kepada mereka, maka anak-anak tersebut pun memiliki kewajiban yang wajib mereka tunaikan untuk memenuhi hak ayahnya. Nah, pada bab yang ke-11 ini lebih khusus, sebagaimana bab yang ke-10 secara khusus telah disebutkan poin-poin penting berkenaan dengan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Nah, kebalikannya, para istri pun memiliki kewajiban yang harus dia penuhi untuk suaminya, yang itu merupakan hak suami. Tapi kita bacakan kata penulis di sini, ketahuilah bahwa seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga bagi istrinya, juga bagi anak-anaknya. Nah, ini sebuah pengetahuan, ma'rifah, yang terkadang sebagian wanita atau mungkin sebagian besar wanita terlewatkan dalam perkara ini. Sehingga di awal pembahasan ini beliau langsung menyebutkan bahwasanya suami itu adalah pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya. Di mana hak seorang pemimpin harus dipenuhi oleh orang-orang yang dia pimpin, yaitu istri dan anak-anaknya.
dengan mentaatinya. Yang nanti juga akan disebutkan pastinya ketaatan yang dimaksud di sini adalah ketaatan yang di dalamnya tidak ada maksiat kepada Allah. At-ta'ah fil ma'ruf, ketaatan yang dimaksud itu dalam perkara kebaikan, dalam perkara ma'ruf. Laisatit ta'atu fil munkar, bukanlah ketaatan yang dimaksud di dalam kemungkaran, tapi di dalam perkara yang ma'ruf. Nah, maka kata beliau, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai pemimpin, yang mengangkat seorang suami jadi pemimpin bukan si suami, akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, yang mempertemukan manusia dengan jodohnya. Dialah yang mengangkat seorang laki-laki di dalam rumah tangga, di dalam keluarga sebagai pemimpin, yaitu suami. Maka mengingkari suami sejatinya dia telah mengingkari Allah. Mendurhakai suami maka sejatinya dia telah mendurhakai Allah. Karena seakan-akan dia tidak setuju dengan pengangkatan Allah Ta'ala terhadap seorang laki-laki di dalam rumah tangga sebagai pemimpin. Ketika seorang istri menolaknya, mengingkarinya, mendurhakainya, ini sama saja seperti dia menolak keputusan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedurhakaan yang besar. Maka nanti kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, apakah itu dari Al-Quran, terlebih lagi dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga itu merupakan bentuk kepemimpinan dibandingkan yang lainnya memiliki kekhususan. Karena bentuk-bentuk kepemimpinan di dalam pengelompokan kehidupan manusia itu kan ada banyak. Ada pemimpin negara, ada pemimpin provinsi, ada pemimpin wilayah-wilayah tertentu yang sering juga disebut dengan kepala, ketua, ya, seperti ketua kelas, itu skalanya ya kelas, atau kepala desa, ya, satu desa, kepala camat, kecamatan, kabupaten atau bupati, atau sebuah rukun tetangga, kepala atau ketua RT, nah seterusnya sampai yang paling kecil, yaitu kepala rumah tangga atau kepala-kepala organisasi, yayasan, kepala sekolah dan semisalnya, banyak. Itu keumuman kepemimpinan. Taib. Akan tetapi kita dapati kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga, dalam dalil-dalil yang nanti mungkin akan kita dapatkan, menunjukkan ada kekhususan, tidak sama seperti yang lainnya. Walaupun memiliki kesamaan, yang namanya kepemimpinan itu tanggung jawab, ya, amanah yang harus ditunaikan. Tapi di sini ada sisi kekhususannya, nanti akan kita lihat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengangkat kaum laki-laki ini sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, terutama pemimpin bagi para wanita. Allah memberi keutamaan bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita, dibandingkan wanita, karena dialah yang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Kenapa Allah Ta'ala mengangkat mereka sebagai pemimpin laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga? Karena Allah Ta'ala membebankan kewajiban nafkah itu bukan pada wanita, tapi pada suami, pada laki-laki. Sehingga secara otomatis, dan itulah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka sekaligus sebagai pemimpin. Karena kewajiban untuk cari nafkah, memberi nafkah, menanggung biaya semua kebutuhan-kebutuhan pokok, baik primer sampai kepada sekundernya ataupun sampai ke tersiernya, semua itu atas tanggungan seorang suami, seorang laki-laki. Maka dengan sebab tanggung jawab yang besar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka sebagai pemimpin yang harus ditaati.
oleh orang-orang yang dia pimpin, dia ini istri ataupun nanti anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ar-rijal, kaum laki-laki ataupun suami, itu merupakan qawwamnya para wanita. Qawwam, ya, kata-kata qawwam ini maknanya sebenarnya umum dari kata qama yaqumu, yang bermakna tegak, berdiri, kokoh, pemegang kekuatan, kekuasaan. Jadi laki-laki merupakan penguasa yang sekaligus pelindung. Karena tugas penguasa, dia diangkat menjadi penguasa ya sekaligus sebagai pelindung dari orang-orang yang dia kuasai, melindungi istrinya, melindungi anaknya, melindungi dari gangguan manusia, melindungi mereka dari pandangan manusia terhadap auratnya, melindungi manusia, melindungi istrinya tersebut dari gangguan manusia, dari panas matahari, melindunginya dari kelaparan, melindunginya dari segala hal yang bisa memudaratkan istrinya, dia lindungi. Itu tugasnya. Itu makna qawam. Makna qawam itu bukan hanya sebatas memimpin kemudian ngatur-ngatur saja, bukan itu. Bukan cuma sebatas itu makna qawam, makna memimpin. Makna memimpin tidak bisa dibatasi hanya sebatas ngatur, tapi enggak mau tanggung jawab terhadap nafkah, enggak mau memberikan perlindungan, penjagaan, perhatian, pendidikan. Banyak tugas-tugas seorang laki-laki ini, sehingga seorang istri diperintahkan wajib memenuhi hak suami itu karena kepemimpinan mereka. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum laki-laki adalah pemimpin, pelindung bagi para wanita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan fadl, bima faddalallahu, Allah memberikan keutamaan bagi kaum laki-laki, lebih ada kelebihannya, keutamaannya dibandingkan para wanita, yang itu enggak mungkin dilakukan oleh wanita. Walaupun ada sebagian wanita mengatakan, aku mampu kok untuk menempatkan diriku sama seperti posisi laki-laki. Bohong. Itu memaksakan diri. Enggak bisa. Ya. Makanya Allah Ta'ala tidak mengangkat wanitanya sebagai pemimpin, karena Allah Ta'ala lebih tahu. Kalaupun di sana ada terlihat seorang wanita yang mungkin dia bisa di sini, bisa di situ, bisa di sini, kita tidak menghukumi sesuatu dengan perkara yang dikecualikan dari keumuman. Enggak mungkin kita mengatakan babi itu jadi halal hanya gara-gara hukum mudharat, kan begitu? Ya, bagaimana seorang misalnya enggak mendapatkan makanan di satu tempat yang adanya cuma babi, bolehkah dia makan babi daripada dia mati? Ya, ini kan hukum darurat namanya. Sesuatu yang dikecualikan dari keumuman. Tapi enggak bisa kan kita katakan bahwasanya kalau begitu setelah itu kita nyatakan bahwasanya babi ya halal saja. Enggak bisa kan? Enggak bisa sesuatu yang dikecualikan itu menjadi hukum keumuman. Ya, keumumannya Allah Ta'ala memberikan keutamaan itu pada laki-laki, kepemimpinan itu bagi laki-laki. Dan memang nanti kita dapati ada di antara laki-laki yang melenceng dari itu, ada. Ya, tapi kan enggak semua, tapi umumnya memang laki-laki Allah berikan keutamaan pada mereka sehingga mereka layak dan pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Baik. Nah itu ya, Allah Ta'ala menyebutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan mereka memberikan atau mengeluarkan nafkah dari hartanya. Jadi kewajiban laki-laki mengeluarkan nafkah dari harta yang dia miliki, yang dia hasilkan, wajib dia keluarkan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya nantinya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Lalu Allah taala melanjutkan bahwasanya para wanita yang salihat, para wanita yang salihah, kata Allah Ta'ala, fas-salihat. Bagaimana wanita yang salihah? Wanita salihah itu, kata Allah, adalah wanita yang qanitah. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang qanitah. Qanitah itu yang taat. Taat dia sama Allah. Allah memerintahkan dia salat, dia salat. Allah perintahkan dia untuk puasa, dia puasa. Allah perintahkan dia untuk mengeluarkan zakat, dia zakat. Allah merintahkan dia untuk umrah, dia umrah. Allah perintahkan dia haji, dia haji. Allah perintahkan dia untuk menjaga aurat, dia jaga aurat. Dan yang lainnya dari perintah-perintah Allah yang secara langsung ditujukan kepada wanita, kemudian dia kerjakan, dia laksanakan. Ketika memang Allah memberikan kemampuan pada dia, dia taati Allah. Ini namanya wanita salihah. Ya, wanita salih adalah qanitah. Qanitah ini ta'i'ah. Ya, tunduk, patuh, taat. Maksudnya tidak membangkang sedikit pun, bahkan dengan lirikan mata pun tidak. Kadang kan ada orang yang taat tapi menampakkan pembangkangannya dengan isyarat. Ada enggak seperti itu? Ada, manusia kan ada begitu. Ya, mau enggak gini? Mau, tapi agak munyung ya kan? Nah, ini kan menampakkan pembangkangan dengan isyarat. Ya, katanya, tapi agak masam mukanya. Nah, ini kan enggak taat seperti itu. Itu enggak taat yang full namanya, yang kafah. Ya, enggak boleh kita kepada Allah Ta'ala seperti itu. Mentaati Allah tapi dalam keadaan tetap jengkel dongkol. Itu tidak ridho dengan perintah Allah. Kita mengatakan raditu billahi rabbah. Kita ridholah, pokoknya apapun yang disuruh sama Allah ridho kita. Iya secara ucapan, ketika perbuatan ya, padahal dahulunya kita tidak diberikan apa-apa oleh Allah Ta'ala. Setelah diberikan segala sesuatu, sombongnya manusia kepada Rabb-nya. Ya, Allah suruh ini enggak mau. Allah suruh ini tidak mau. Allah suruh sholat, tidak mau dia. Dulu dia enggak bisa berjalan, merangkak. Allah suruh dia untuk berdiri sholat, karena syarat sah sholat adalah berdiri. Dia udah bisa berdiri, misalnya. Enggak mau dia berdiri sholat. Nah, ini membangkang kan seperti itu. Allah berikan kemampuan dia untuk berdiri, Allah berikan kemampuan dia berupa harta. Ya, Allah Ta'ala berikan dia kemampuan untuk menahan lapar, haus supaya dia puasa. Bisa dia, tapi dia enggak puasa. Allah Ta'ala berikan dia misalnya kelebihan harta berupa ya, harta yang tersimpan, perak ataupun emas, tapi tidak dia keluarkan zakatnya. Allah Ta'ala berikan dia harta yang melimpah untuk umrah misalnya atau untuk haji, tapi dia tidak berhaji. Atau yang lainnya, Allah berikan dia harta untuk memberikan nafkah kepada istrinya, mungkin kepada anaknya, dia berikan nafkah kepada anak-anaknya. Padahal dahulunya dia tidak ada harta. Setelah ada harta justru dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk ketidaktaatan kepada Allah. Nah, di sini Allah Ta'ala langsung menyebutkan bagaimana si wanita salihah itu. Wanita salihah pertama kali yang dia taati Allah, itu dia. Makanya fas-salihatu qanitatun, langsung kata Allah. Wanita salihah itu adalah wanita yang mentaati Allah. Itu dulu sebelum dia mentaati suami, karena seorang wanita, seorang istri, dia mentaati suaminya itu karena Allah, makanya dia berpahala. Ya, kenapa seorang wanita itu berpahala saat mentaati suaminya? Karena sejatinya dia sedang mentaati Rabb-nya, penciptanya, ilahnya, ma'budnya. Ya, sehingga akan dihukumi ibadah sepanjang harinya. Dari awal dia mendengar kata-kata sah dari walinya, mulai dari situlah dia dinilai beribadah kepada Rabb-nya. Melalui apa? Melalui ketaatan hatinya. Itu dulu. Kan harusnya seperti itu. Saat walinya mengatakan, saya nikahkan anakku kepadamu ya fulan dengan mahar sekian, yang dibayar tunai, sah. Jadi maka mulai detik itu
apabila seorang istri tadi yang sudah sah sebagai istri seorang laki-laki, ketika dia meniatkan taatnya kepada suaminya tadi di detik awal tadi, maka mulai saat itu Allah sudah hitung dia sebagai beribadah. Ibadah itu, pernikahan itu Allah jadikan ibadah. Dari mana kita tahu itu jadi ibadah? Karena Allah perintah. Tidak mungkin Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, melainkan melalui pelaksanaan perintah itu Allah akan memberikan keridhaan kepadanya. Itulah dia ciri-ciri ibadah. Kalau tidak ada isyarat untuk melakukan itu lalu dibuat-buat, itulah dia bid'ah, ya kan? Itulah dia bid'ah, ngada-ngada. Mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada, nggak ada perintahnya, nggak ada contohnya, nggak ada isyarat yang menunjukkan amal itu, lalu dia kerjakan. Nah, maka itu bukan ibadah, itu adalah perbuatan bid'ah. Kalau menikah, banyaknya ayatnya. Menikah, hadis Rasulullah itu sudah kita baca berulang-ulang bagaimana Rasulullah memerintahkan menikah. Nggak mungkin perintah Allah dan perintah Rasulnya ketika dikerjakan nggak memberikan pahala apa-apa. Maka ketika mengerjakan perintah, syarat utamanya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Maka dari itu seorang laki-laki ataupun seorang wanita, ketika terjadi akad nikah antara keduanya, maka niatkan untuk ibadah tadi lillahi ta'ala, agar detik awal mereka menyatakan sahnya akadnya tadi, mulai saat itulah Allah Ta'ala menghitung dia sedang beribadah. Sampai kapan? Sampai keduanya diwafatkan oleh Allah. Masya Allah. Ya, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, langgeng. Sampai keduanya diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, berumah tangga 40 tahun. Sampai anaknya yang berumur 30 tahun, 35 tahun anaknya, bahkan sudah bercucu, wafat keduanya. Sepanjang umur setelah dari awal mereka ya melangsungkan akad sampai wafat gitu ya. Dari akad sampai wafat anggaplah 40 tahun mereka menjalani rumah tangga, dihitung 40 tahun beribadah kepada Allah. Dihitung seorang wanita sebagai qanitah, sebagai seorang wanita yang salihah. Kenapa? Dia taat kepada Allah, dan bukti dia taat kepada Allah, dia taat sama suaminya. Nah, ini terkadang tidak diperhatikan oleh sebagian besar dari para wanita atau sebagian besar para pasangan suami istri. Jadi dikira itu akad nikah, walimah, pesta pernikahan itu hanya dianggap sebagai ya pesta biasa begitu saja, hura-hura, foya-foya, mau meriah-meriahan, mau happy-happy. Bukan, ingin ibadah. Makanya usahakan supaya tidak masuk di dalamnya perkara-perkara maksiat. Masa lagi maksiat kita, masa lagi beribadah kita maksiat? Jangan lagi beribadah kita bermaksiat. Sebagaimana kita beribadah sholat, sebagaimana kita berjalan dari sini menuju Masjidil Haram untuk ibadah umrah, kita upayakan supaya perjalanan kita itu menuju umrah, kita menuju Masjidil Haram, agar tidak ada maksiat dalam safar kita. Kenapa? Karena itu bisa merusak ibadah kita. Nah, itu dia tadi. Jangan sampai kita rusak ibadah kita ini dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu beribadah. Kenapa? Karena menjalankan perintah. Sebagaimana kita diperintah sholat, kita sholat. Jangan kita melakukan pelanggaran di dalam sholat. Boleh atau tidak kita melakukan pelanggaran dalam sholat? Gak boleh. Banyak pelanggaran-pelanggaran dalam sholat. Nggak boleh noleh kanan, noleh kiri, ya kan? Lagi sholat itu harus tawajjah ilal kiblah, harus menghadap kiblat. Nggak boleh iltifat ke kanan kiri. Nggak boleh mengikuti ikhtilas, colekan seton, pencurian seton, mencuri dari seorang yang sholat, yaitu mencuri pandangannya, sehingga seorang akan melihat ke kanan, ke kiri. Nah, begitu juga dalam rumah tangga kita sedang beribadah. Seorang laki-laki sudah diberikan istri, nggak boleh noleh sana noleh sini lagi, nggak boleh noleh wanita lain lagi, dicolek-colek oleh syaitan. Ya, kenapa? Itu merusak ibadah rumah tangganya. Seorang wanita juga begitu, jangan lihat laki-laki yang lain lagi.
Fokus lihat sudah pasangannya. Sebagaimana kita sholat, fokus kita ke arah kiblat. Nggak boleh. Boleh nggak kita sholat itu noleh kanan kiri, lihat sana lihat sini? Nggak boleh. Sedang ibadah itu. Nah begitu juga dalam rumah tangga, itu ibadah rumah tangga. Nggak dibolehkan kita untuk melihat suami seorang laki-laki, lihat wanita-wanita yang lain lagi, membanding-bandingkan lagi. Nah itu dia yang akan merusak ibadah mereka. Seorang istri juga melihat laki-laki yang lain lagi, dia banding-bandingkan kepada suaminya. Ya, wah itu bagus tuh laki-laki, six packs, ya kan? Seperti batu bata yang tersusun di perut. Suamiku seperti bantal tersusun. Ya, fokus dengan ibadahnya. Ini ibadah yang cukup lama ini. Kalau sholat mungkin 10 menit lah, ya kan? Ada jedah untuk keluar dari sholat. Ya atau tidak? 10 menit, 15 menit. Kalau menikah, tidak bisa keluar dulu. Ya kan? Rumah tangga, aku keluar dulu Keluar dari pernikahan dulu, dari ruang lingkup pernikahan. Nggak bisa. Nah, pertahankan. Ya, tekadkan dan niat kuat untuk menjadi ya orang yang baik, seorang suami yang baik ataupun istri yang baik, dan terus belajar, itu penting. Terus dipelajari. Sering-sering mendengar nasihat, karena hati ini ya, kerasnya hati ini akan rontok ya dengan tetesan nasihat. Sebagaimana batu yang keras akan berlubang kalau terus ditetesin oleh air keras, ya hati itu bisa keras. Bahkan kata Allah itu hati manusia itu bisa lebih keras dari batu. Ya, bayangkan bisa lebih keras dari batu kata Allah Ta'ala. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah kata Allah. Ya, kemudian setelah kejadian itu kata Allah, hati kalian menjadi keras, bahkan kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras dari batu kata Allah. Jadi hati manusia itu bisa keras, bahkan lebih keras dari batu. Tapi lihat, ketika kita lihat batu yang begitu keras, dia akan berlubang tatkala terus ditetesi dengan air, akan berlubang dia. Nah begitu juga hati yang keras itu, hati kita kadang seorang itu tidak merasakan hatinya itu sudah membatu. Kadang dia nggak merasakan. Tapi kalau dia terus bersikeras juga untuk dengar nasihat, dengar aja dulu. Datang dulu dan dengarkan. Maka lama-lama Allah Ta'ala akan melunakkan hatinya. Sehingga memudahkan tetesan nasihat tadi untuk menyentuh hatinya. Sehingga hatinya pun merasakan bagaimana cahaya Allah itu. Karena kalau cahaya Allah Ta'ala itu sudah menyentuh hati seorang hamba, maka akan nikmat hidupnya. Ya, dia nggak akan peduli dengan celotehan manusia. Ya, karena kan kadang yang membuat terganggu kehidupan manusia itu karena dia terlalu mendengarkan omongan-omongan manusia. Itu terkadang banyak mengganggu manusia juga. Terlalu banyak mendengar. Ya, seperti kisahnya yang sangat masyhur itu ya. Kisah ayah dan anak yang menunggangi keledai. Ya, kalau kita dengerin komentar manusia terus nggak jalan hidup kita nanti, susah. Ya, naik keledai berdua lewat satu kelompok manusia. Ini orang zalim ini, keledai kecil gitu dinaiki 2 orang. Ya kan, ada jadi komentari terus. Ya kan begitu. Turunlah si bapak, biar aja anaknya. Lewat lagi dengan sekelompok manusia. Komentar lagi, anak durhaka. Masa bapaknya disuruh jalan, anaknya enak-enak naik kendaraan. Sudah gantian nak katanya. Bapaknya yang naik, anaknya suruh jalan. Ketemu lagi sama manusia, dikomentarin lagi. Ya, ini bapak yang zalim katanya. Anaknya disuruh jalan, dia enak-enak di atas kendaraan. Akhirnya ya sudah nak, kita jalan aja berdua. Kita tunggang, kita tuntun ini ya keledai ini. Lewat lagi sama orang, diketawain. Ini 2 orang ini gobloknya.
ada kendaraan kok enggak digunakan. Terus mau ngapain kita nak? Itu sembelih aja sudah ya gitu ya. Biar selesai. Jadi tidak perlu ya kita terlalu, maksudnya terlalu bukan jangan ya jangan mendengarkan sedikit pun ya enggak juga. Jangan terlalu mendengarkan ya komentar-komentar manusia. Apalagi di media sosial itu komentarnya banyak betul, sampai ratusan ribuan. Itu kalau kita bacain semuanya itu habis 2 jam, 3 jam. 4 jam, padahal tadi kita masih bisa baca Al-Quran 1 lembar kan begitu. Nah begitulah. Ya, taib. Jadi kembali kepada Allah Ta'ala mengatakan wanita salihah itu yang qanitah. Enggak hanya wanita saja ya, laki-laki juga dikatakan dia laki-laki saleh ketika dia mengawali ketaatannya kepada Allah terlebih dahulu. Fokus ibadah kita seperti kita. Sebagaimana kita sholat itu fokus ke arah kiblat, fokus dengan bacaan kita, ya, fokus dengan gerakan kita. Nah demikian juga dalam rumah tangga itu kita fokus dengan rumah tangga kita. Kalau kita disibukkan dengan ngelihat nanti rumah tangga orang, ngelihat lagi rumah, aduh, jangan. Itu yang kadang membuat permasalahan, membuat pertengkaran, membuat banyak masalah. Buat banyak masalah. Apakah itu dari si istri, apakah itu dari suami? Nanti si suami terlalu melihat ke tetangga-tetangga ke orang lain. Akhirnya apa? Menuntut si istrinya begini, itu di sana begini, ini sama juga istri begitu. Melihat tetangganya begini-begini. Fokus dengan apa yang Allah berikan kepada rumah tangga mereka. Ya, konsentrasi dengan rezeki yang Allah Ta'ala tuangkan kepada mereka, udah di situ saja. Nah itu diolah dengan ilmu juga tadi, banyak-banyak menuntut ilmu, terus gali ilmu syar'i ini. Terus, jangan pernah putus asa, jangan pernah dikalahkan oleh syaitan untuk berhenti menuntut ilmu, karena ini nasihat bagi kita. Kita enggak tahu nanti kapan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, tapi jangan sampai berhenti, jangan sampai tinggalkan majelis ilmu, jangan sampai berhenti membaca buku-buku ulama, jangan. Dan itu nasihat. Belum tentu manusia mau berani datang kepada kita untuk menasihati kita, belum tentu. Ya, tapi dengan diri kita berusaha untuk memaksa agar kita mau baca, mau dengar, mau hadir, nanti Allah Ta'ala akan jadikan apa yang kita baca, kita dengar, yang kita hadiri tadi kajian-kajiannya itu menjadi nasihat yang akan melunakkan hati kita dan menjadi sebab dapat hidayah. Ya. Taib. Itu dia. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Yaitu yang menjaga kesucian dirinya saat suaminya tidak ada, bima hafizallah. Jadi seorang wanita salihah adalah wanita yang menjaga kehormatan. Ya, seperti yang pernah kita sebutkan ketika Allah Ta'ala menyebutkan masalah zina, disebutkan dahuluan perempuan, zaniyatu wazani. Tapi ketika Allah menyebutkan masalah pencuri, Allah menyebutkan siapa duluan? Laki-laki, as-sariqu was-sariqatu. Ini untuk menunjukkan bahwasanya potensi atau pintu-pintu yang mengarah kepada zina itu banyak dibuka oleh para wanita. Ya, itu dia. Bukan berarti laki-laki enggak ada yang berzina, ada. Tapi tidak ya sebanyak ataupun sebesar dari kaum wanita. Ya. Dan mudahnya ketergelinciran antara laki-laki dan perempuan kepada zina itu lebih banyak dari para wanita. Ya. Taib. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan itu dahuluan wanita, zaniyatu wazani. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan ciri wanita salihah yaitu wanita yang menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tidak ada. Ya, saat suaminya tidak ada. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan bahwa para wanita yang kalian khawatirkan durhakanya, fa'idhuhunna, kata Allah, berikan mereka nasihat. Nah, ini dia yang paling utama. Nasihati saja dulu. Sering-sering nasihati. Istrinya dinasihati. Diulangi lagi nasihat yang sama. Diulangi lagi. Sama tadi seperti tetesan air dengan kadar yang kurang lebih sama. Udah gitu aja. Kelihatan sih monoton, ya kan? Tek, tak, tak. Nah, seperti itu. Jangan melihat hanya sebatas, ya namanya juga syaitan ya.
Syaitan itu membuat manusia itu jenuh dan bosan. Jadi terkadang seorang itu ketika kamu nggak nasihati dia, udah aku nasihati, ya memang begitu. Ya, itu sebenarnya jawaban dari waswas syaitan. Ya, harusnya kita katakan, ya saya akan nasihati dia terus. Nah, itu dia baru benar. Ya, saya akan nasihati dia terus. Kenapa? Karena nasihat itu pun adalah amal soleh. Berpahala nggak kita memberi nasihat? Ya? Berpahala nggak kita memberi nasihat? Berpahala. Apalagi nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan ketaatan. Ya. Bahkan membantu seseorang mengangkatkan barang saja itu bisa dapat pahala sedekah. Kau angkatkan barang saudaramu ke atas kendaraan, bagimu pahala sedekah. Apalagi memberi nasihat. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji, boikotlah mereka di tempat tidurnya, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ini sudah pernah kita sampaikan pada bab yang ke-10 ya, di antara hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami itu tidak memukul istrinya, tidak memukul wajahnya. Ya, kalaupun memukulnya dengan pukulan yang tidak menciderai. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, apabila mereka telah mentaati kalian, jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana 'aliyan kabira, dan sungguhnya Allah Ta'ala Maha tinggi lagi Maha besar. Oleh karena itu, kata beliau selanjutnya, suami mempunyai hak atas istrinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati, dan ditunaikan oleh istri dengan baik, yang dengan itu ia akan masuk surga. Ya, jadi ketika seorang istri mentaati suaminya dengan perkara-perkara ma'ruf, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, innamat ta'atu fil ma'rufi, ketaatan itu pada perkara ma'ruf. Apabila si istri mentaati suaminya, menunaikan hak-hak suaminya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Masing-masing dari suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban. Namun suami mempunyai kelebihan atas istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para wanita memiliki hak yang sama, seimbang dengan kaum laki-laki. Ya, mereka para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya. Ya. Dan mereka para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang layak, dengan cara yang ma'ruf. Tetapi kata Allah Ta'ala, para suami itu memiliki kelebihan di atas mereka. Jadi pada asalnya memang sama. Laki-laki punya kewajiban ini, perempuan juga punya kewajiban ini. Laki-laki ada haknya, wanita juga ada haknya. Tapi kata Allah, walirrijal 'alaihinna darajah, bagi kaum laki-laki ada derajat yang lebih tinggi di atas kaum wanita, yaitu ketaatan dan qawwamah tadi, kepemimpinan, antara kepemimpinan dan ketaatan mereka terhadap suami. Di antara hak suami yang wajib dipenuhi istri antara lain sebagaimana uraian berikut. Istri wajib taat kepada suaminya. Itu tadi, setelah dia taat kepada Allah. Fassalihatu qanitatun. Wanita salihah adalah wanita yang taat kepada Allah. Setelah itu, apa kewajibannya setelah dia menikah? Kalau wanita belum menikah, maka setelah dia taat kepada Allah, maka dia taat kepada kedua orang tuanya. Ini wanita. Ya, tapi ketika dia sudah melangsungkan akdun nikah, sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ketaatannya kepada kedua orang tuanya berpindah kepada suaminya setelah akad nikah itu. Ya, berpindah. Tapi bukan berarti dia enggak perlu lagi taat sama kedua orang tuanya. Perlu, tetap perlu, tapi tetap harus mengikuti harus tetap mengikuti suami untuk mentaati kedua orang tuanya, mengikuti arahan suami. Nah, itu dia seorang wanita. Nah, maka istri wajib taat kepada suami.
Setelah wali atau orang tua sang istri menyerahkan kepada suaminya, maka kewajiban taat kepada sang suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi, yaitu oleh seorang wanita. Setelah kewajiban taatnya kepada Allah dan Rasulnya, wajib seorang wanita taat kepada suami. Setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang wanita setelah itu wajib taat kepada suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kita katakan tadi, sabda beliau ini. Ya. Padahal bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan kepada yang lainnya, tapi beliau melihat bentuk-bentuk ketaatan orang yang dipimpin dengan yang memimpin. Tadi sudah kita sebutkan, pengelompokan manusia itu ditinjau dari sisi kepemimpinan itu berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda. Ya, tergantung wilayah, ada pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin ini, pemimpin sampai pemimpin rumah tangga. Namun di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lihat memberikan contoh, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku boleh menyuruh, memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suami. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahad." Ya, ini perumpamaan, walaupun sebenarnya enggak boleh. Tidak boleh seseorang itu sujud kepada yang lainnya, kepada makhluk yang lainnya. Aslinya tidak boleh. Ya, asbabul wurud, sebab-sebab ya munculnya hadis ini, beliau mengucapkan ini karena perbuatan Muaz. Ya, Muaz bin Jabal setelah dia safar dari Syam lalu kembali ke kota Madinah, tiba-tiba dia langsung sujud di hadapan Nabi. Dia sujud langsung di hadapan Nabi, bingung Nabi. Ya, lalu dia tanya, "Ma hadha ya Muaz?" Apa ini ya Muaz? Kenapa sujud? Ya, padahal sujud kepada selain Allah itu kafir, tapi beliau tidak langsung mengkafirkannya. Ya, beliau tabayyun dulu. Nah, itu yang benar. Jadi sebelum memutuskan sesuatu hendaknya tabayyun, cari keterangan dulu. Jangan terburu-buru memutuskan. Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tabayyun, ya pastinya beliau langsung mengatakan, "Muaz, kafir kamu sujud kepada selain Allah." Tapi tidak, beliau tidak mengatakan demikian kepada Muaz, tapi justru beliau tabayyun dulu. "Ma hadha ya Muaz?" Beliau ingin tahu apa alasannya, apa sebab perbuatannya tersebut. Maka Muaz pun waktu itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku baru saja dari Syam. Aku dapati di sana orang-orang ketika ketemu pendeta sujud." Nah gitu, ketemu uskup sujud. Ya, jadi rakyatnya, jamaahnya itu di Syam itu manusia kalau ketemu pendeta, ketemu ahlul ilm, ya ketemu orang yang berilmu lah, pendeta, alim ulamanya, sujud. Nah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahad." Seandainya sekiranya aku dibolehkan, memerintahkan ada seseorang boleh disuruh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Padahal ma'ruf di tengah-tengah manusia, ya, sebagian tempat itu urf, walaupun urf ini ya menyelisihi syar'i, yaitu urf anak sujud sama orang tua, atau bahasa kita apa di Indonesia? Sungkem. Ya kan? Sungkem. Ya, sujud. Nabi tidak mengatakan kalau sekiranya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada yang lainnya, akan aku perintahkan anak sujud sama kedua orang tua. Ya, atau rakyat sujud kepada pemimpinnya, atau kalian sujud kepada Nabi, enggak. Sekiranya boleh ini ya. Walaupun sebenarnya tidak boleh, siapapun tidak boleh sujud kepada selain Allah.
Sekiranya saja, maka yang paling utama aku suruh untuk sujud adalah istri kepada suami. Kenapa Nabi tidak mengatakan anak kepada orang tua, rakyat kepada pemimpinnya, ya, atau manusia kepada para ulamanya juga, atau kalian kepada Nabi? Ini menunjukkan berarti ada bentuk ketaatan antara manusia dengan manusia yang cukup tinggi, yaitu antara istri dan suami, dibandingkan anak dan kedua orang tuanya, dibandingkan rakyat dengan pemimpinnya, dibandingkan umat dengan nabinya, dibandingkan jamaah dengan ustadznya misalnya, ya, dengan kiainya dengan tuan gurunya, dibandingkan yang lain manusia dengan manusia, maka lebih utama kata Nabi, lebih dahulu kalau boleh yang aku perintahkan istri sujud sama suami. Padahal bisa saja Nabi mengatakan bahwasanya yang lebih utama aku perintahkan umatku untuk sujud kepada nabinya, anak sujud sama orang tuanya, rakyat sujud sama pemimpinnya, tapi enggak beliau katakan itu. Walaupun itu semua sama-sama antara pemimpin dan yang dipimpin, tapi beliau lebih mengutamakan istri dan suami untuk memberikan pelajaran kepada manusia betapa pentingnya dan tingginya ketaatan yang dituntut di dalam skop ataupun skala rumah tangga, yaitu antara istri dan suami. Bukan berarti berarti kita boleh enggak taat sama pemimpin kita, pemimpin negara. Bukan itu maksudnya. Makanya tadi saya katakan dari awal bahwasanya pengelompokan manusia, pembagian manusia dalam hal ketaatan itu beda-beda. Kepemimpinan, ya, di dalam kehidupan manusia itu berkelompok-kelompok. Ada kepemimpinan negara, ada wilayah ini, wilayah sampai kepada rumah tangga, sampai kepada ruang lingkup yang kecil. Ya, sampai kepada ruang lingkup yang kecil. Karena yang namanya sebuah daerah itu tersusun dari rumah tangga, dari keluarga-keluarga. Biasanya kan begitu. Misalnya nih, perumahan ini berapa kakak, kan begitu kan? Berapa kepala keluarga? Pemimpinnya itu jadi tolak ukur berapa kepala keluarga. Ya betul kan? Berapa kakak itu kepala keluarga atau kakak keluarga? Apa kakak itu? Kartu keluarga atau kepala keluarga? Baik. Sebentar ya, ada kopi ini supaya saya enggak ngantuk. Soalnya Anda melihat nih pendengar yang ngantuk, yang minum kopi, pembicara. Mudah-mudahan berikutnya nanti ada kopi gratis ya kan? Kan sebelumnya ada buku gratis, ya kan? Kopi lebih murah lah daripada buku. Taib, kita bacakan lagi, ya. Jadi ini hikmahnya dari perumpamaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, perkiraan walaupun tidak boleh. Aslinya perbuatan sujud kepada selain Allah itu tidak boleh. Tapi pelajaran yang ingin kita ambil, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih perumpamaan itu dengan ruang lingkup kepemimpinan yang kita lihat levelnya paling kecil, skalanya, jumlahnya kecil, rumah tangga. Ya, di atas itu kan ada RT lah kalau kita ya, pembagi Indonesia, RT, di atasnya lagi lurah, di atasnya lagi camat ya, di atasnya lagi wali kota kalau kita ya, wali kota atau kabupaten kan begitu ya, di atasnya lagi provinsi, gubernur, di atasnya lagi baru presiden. Nah, begitu. Itu belum lagi nanti kepala organisasi, kelompok-kelompok yang tersusun banyak kan begitu ya, pengelompokan manusia, organisasi, yayasan dan semisalnya, sekolah-sekolah yang dibangun itu banyak. Ya, ternyata Nabi SAW menunjukkan bahwasanya yang kita lihat levelnya paling bawah justru itu yang dituntut, ya, ketaatan itu yang lebih sungguh-sungguh, yaitu istri kepada suami. Taib. Sujud merupakan bentuk ketundukan, sehingga hadis tersebut di atas mengandung makna bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan istri kepadanya. Nah itu. Sedangkan kata seandainya aku boleh menunjukkan bahwa sujud kepada manusia tidak boleh, yakni dilarang dan hukumnya haram.
Sujud boleh dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibolehkan. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya, maka beliau langsung menyebutkan pada waktu itu siapa-siapa saja yang dibolehkan mendapatkan sujud. Bahkan untuk beliau sendiri sebagai seorang nabi tidak boleh. Ya. Dan kalau kita ingin melihat alasan Mu'adz waktu itu sujud kepada Nabi, alasannya itu masuk akal. Tapi demikianlah, akal ini enggak boleh ikut campur ketika sudah ada syariat yang ditetapkan oleh Allah. Apa alasan Mu'adz pada waktu itu? Ketika dia sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa alasan Mu'adz? Engkau lebih layak, lebih pantas mendapatkan sujud, ya, daripada manusia biasa, yaitu pendeta. Ya, sehingga aku berkeinginan untuk memberikan sujud itu kepadamu. Jadi dia memang pengen sekali, karena dia melihat bahwasanya Nabi lebih layak mendapatkan sujud daripada uskuf yang dia dapati di Syam. Lalu beliau menjawab, ya, dengan jawaban itu tadi. Kalau memang boleh, bukan rakyat suruh sujud sama uskuf, bukan umat disuruh sujud sama nabinya, ya, bukan anak sama kedua orang tua, bukan misalnya budak sama tuannya, ya, dulu ya, atau yang semisal, atau rakyat kepada rajanya, tapi istri kepada suami. Istri harus taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf atau mengandung kebaikan dalam agama. Misalnya ketika diajak bersetubuh, diperintahkan untuk sholat, diperintah puasa, diperintah sedekah. Nah, ini perkara-perkara ma'ruf ketika diperintahkan dan saat itu dia mampu, maka wajib bagi dia untuk mengerjakannya. Atau memakai busana muslimah, memakai jilbab yang syar'i, menghadiri majelis ilmu, menyuruh dia belajar, ya, belajar Al-Quran, menyuruh dia untuk belajar fiqh, belajar tauhid, atau belajar ilmu syar'i, menghadiri majelis ilmu, atau bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu maksudnya, itu perkara ma'ruf. Hal inilah yang justru mendatangkan surga bagi seorang wanita itu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita, seorang istri mengerjakan salat 5 waktu, karena itu kewajiban dia kepada Allah. Wa shamat syahraha, lalu dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan maksudnya. Wa hassanat farjaha, lalu dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, karena itu milik suaminya, dan itu yang menjadi sumber nanti nasab. Karena apabila bercampur dengan air laki-laki yang lain, maka akan syubhatlah nasab. Ya kan begitu kan? Anak tersebut jadi subhat, dinasabkan kepada yang mana? Ya kan seperti itu. Apabila seorang wanita tidak menjaga kehormatannya, ya, tidak menjaga lumbung yang dengan itu Allah Ta'ala akan lahirkan, munculkan nanti anak-anak dari keduanya. Itu wa hassanat farjaha. Makanya dalam Islam ada namanya li'an, ya, mula'anah, saling melaknat keduanya, karena sang suami menolak yang terlahir dari istrinya, itu dia tolak, itu bukan anakku. Tapi enggak bisa bawa bukti juga suami, cuma suami curiga, yakin kan begitu. Akhirnya sama-sama melaknat. Ya, mula'anah, ada namanya hukum li'an. Nanti mungkin ada dibahas di sini. Ya, kan ada dibahas ini insyaallah. Karena itu berkaitan dengan rumah tangga. Ya, seperti seorang laki-laki datang seakan-akan dia bingung, enggak terima. Ya Rasulullah, saya sama istri kulitnya putih, kenapa anakku ini hitam? Ya, bingung dia. Jadi seakan-akan enggak percaya, ini istriku ini menjaga kehormatan enggak ini, kan begitu jadinya. Kok hitam anak kita? Nah, Nabi SAW memberikan pandangan yang lain. Kau punya onta? Punya, kata dia. Apa warnanya? Ya, warnanya, ya saya lupa dalam hadis itu ya, disebutkan kuningkah atau gitu, agak kuningan. Ada anaknya? Ada. Kenapa bisa warnanya lain sama induknya?
Ya barangkali dari induknya yang atasnya, kan begitu. Nah begitu juga. Ya, anak itu kadang bisa dia ngambil gennya itu loncat bukan ke bapak ibunya tapi ke kakek nenek, ke paman bibi. Oh mungkin ini ke pamanku kali. Pamanku memang agak hitam gitu ya. Mbakku bisa begitu ya. Jadi gen itu bisa itu. Jadi jangan langsung. Artinya harus punya bukti kuat juga. Tapi ya dalam hukum Islam ada, kalau tetap ngotot itu kena dia nanti masuk ke mula'anah, li'an. Sama-sama melaknat. Ya. Taib. Nanti ada bahasanya itu. Nah, tapi yang ingin kita tunjukkan di sini bagaimana Nabi SAW memerintahkan seorang istri itu setelah dia mengerjakan salat 5 waktu, taat kepada Allah, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, wa hassanat farjaha. Dia jaga farjnya, dia jaga kemaluannya, kehormatannya, wa ata'at ba'laha, lalu dia taati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka Allah akan persilahkan. Allah akan mempersilahkan dengan wanita seperti ini, dengan tipe seperti ini, karakter seperti ini. Wanita yang seperti ini Allah persiapkan dia, Allah persilahkan dia untuk memasuki surga Allah dari pintu manapun yang dia kehendaki. Terserah dia mau masuk dari pintu royan, mau dari pintu sholat, mau dari pintu ini, pintu, karena surga memiliki beberapa pintu-pintu. Ya, surga memiliki pintu-pintu yang Allah Ta'ala membuka pintu-pintu itu khususnya lagi di bulan Ramadan. Ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu langit dibuka. Silahkan. Ya, maksudnya apa? Apakah dibatasi dengan amal ini saja? Tidak. Maksud dari hadis ini secara ringkas, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menggabungkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suami. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, dan yang lainnya itu mewakili zakat, haji, dan yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang murni antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hassanat farjaha, lalu dia jaga kehormatannya. Ini ketaatan yang berkaitan dengan kehormatan dia di hadapan Allah dan kehormatan dia yang berkaitan juga dengan suami, dan nanti anak keturunannya itu dipegang oleh istri. Kuncinya ada pada istri, karena terlahir anak-anak mereka itu dari jalur ya istri keluarnya, kan bukan suami yang hamil, kan begitu. Istri yang akan menampung air itu, yang akan menyimpan air tersebut, lalu Allah Ta'ala cipta. Ya, Allah Ta'ala kirimkan malaikat dan meniupkan ruh. Nah, kalau tidak dia kunci, tidak dia jaga, kemudian masuk air yang lain, nah di situ dia terjadi kerusakan. Ya, disitulah dia terjadi kerusakan. Makanya wa hassanat farja ini bentuk ketaatan, bentuk kebaikan dan penjagaan seorang wanita yang qanitat salihah, itu dia mampu menjaga kehormatannya ini. Oleh karena itu mengapa para wanita itu betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian. Tujuannya itu salah satu tujuannya itu. Karena mereka merupakan itu dia, merupakan tempat yang darinya nanti Allah Ta'ala kembang biakkan manusia. Allah lahirkan manusia. Allah kembang biakkan manusia ini melalui wanita itu tadi. Mereka Allah Ta'ala ciptakan pada mereka itu ada rahim, melalui jalur kemaluan tadi. Itu kalau tidak dijaga oleh seorang wanita, rusak kehidupan manusia. Ya, rusak kehidupan manusia. Taib. Sehingga muncullah istilah yang anak-anak yang tidak memiliki bapak tadi, enggak jelas. Yang nanti berkaitan dengan hukum waris, berkaitan dengan hukum wali, ini, itu, dan itu yang lainnya. Banyak permasalahan akhirnya. Nah, maka wanita yang bisa menjaga itu semuanya, menjaga hak Allah, menjaga kehormatan diri, kemudian menjaga hak suaminya, yaitu mentaati suaminya, Allah persilahkan dia mau masuk dari pintu surga manapun, silahkan. Ya, saking Allah Ta'ala menghormati seorang wanita yang betul-betul menjaga dirinya, ketaatannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat wanita penghuni surga. Ini dalam hadis ini Nabi menceritakan bagaimana sih sifat-sifat wanita surga itu. Ya, wanita-wanita calon penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisaukum min ahlil jannah. Nanti wanita-wanita kalian
yang akan bersama kalian menjadi penghuni surga. Siapa wanita-wanita tersebut? Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuqu ghamdan hatta tarda. Jadi kata beliau, wanita-wanita kalian yang akan bersama kalian menjadi penghuni surga adalah mereka para wanita yang memiliki karakter al-wadud. Apa itu wadud? Mawaddah, sayang. Sayang dia sama suami, sayang dia sama anak-anak dari suaminya, baik yang terlahir dari rahimnya ataupun anak-anak ya mungkin dari rahim yang lainnya. Ya, karena kan memungkinkan seorang laki-laki itu punya anak akan tapi dari wanita yang lain. Itu anak suami namanya. Ya, anak suami dari seorang wanita, kadang dia mendapati anak suaminya itu dari rahimnya sendiri atau anak suaminya tapi dari rahim wanita lainnya. Nah, mawaddah, al-wadud yang dimaksud di situ mawaddah, punya rasa sayang. Ini wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga. Wanita yang mawaddah. Al-walud, yakni wanita yang bisa melahirkan anak. Al-a'ud, apa itu al-a'ud ala zawjiha, yakni wanita yang setia kepada suami. Bagaimana karakter setia? A'ud ya ala zawjiha, langsung pakai ya isim mausul di sini. Allati, al-a'udu ya, al-a'udu ala zawjiha allati idza ghadiba. Ini ciri-ciri wanita setia. Ciri-ciri wanita setia kata Nabi SAW adalah seorang wanita yang apabila suaminya itu marah, maka dia akan mendatangi suaminya, lalu dia letakkan tangannya di tangan suaminya seraya dia berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur nyenyak hingga kau ridho kepadaku. Jangan marah lagi ya. Begitu ya. Tapi kadang malah suaminya dimarahin. Ayo jangan marah, kan begitu ya. Jangan marah sama aku, awas. Gitu ya. Iya begitu ya. Bapaknya kebanyakan senyum, berarti betul. Ya. Jadi ini namanya wanita yang a'ud, wanita setia. Wanita setia adalah wanita yang apabila dia dapati suaminya itu sedang marah, maka dia akan meredam kemarahan suami. Itu dia. Ya, bukan manas-manasi suami. Ya kan? Ketika suaminya mungkin berselisih sama temannya atau sama orang lain di luar rumah, kemudian dia bawa parang. Nih mas, bawa aja parang nih mas. Dia panas-panasin suaminya. Itu bukan begitu. Nggak boleh seperti itu ya. Justru itulah dia fungsi seorang istri, seorang wanita ataupun istri di dalam rumah tangga. Dia berusaha untuk meredam amarah suaminya. Ya, emosi suaminya. Walaupun nanti dalam bahasan yang lain, ya, dalam pertengkaran rumah tangga memang harus ada yang mengalah. Nah, itu dia. Itu bahasanya lain. Ketika kedua-duanya sama-sama marah, maka yang lebih dahulu mereda itu lebih afdal. Ketika dua-duanya sama marah, maka yang lebih awal lebih dahulu mereda, lebih mengalah itu lebih afdal. Jelas itu lebih besar pahalanya, lebih utama, lebih dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memungkinkan saja antara suami istri kedua-duanya sama-sama marah, sama-sama enggak bisa menahan diri, sama-sama sudah sampai kepada puncak marahnya, dua-duanya marah. Maka apabila salah satu lebih dahulu ya mendahului untuk meredakan marahnya, untuk mengalah, untuk diam, menghindar dan semisalnya, yang membuat pasangannya itu ikut juga mereda, maka itu lebih afdal. Tapi kalau kedua-duanya tetap bersikeras dengan marahnya, ya maka pastinya akan lebih besar ya kemungkinan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan ya mudarat yang lebih besar. Taib ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang datang dan ditanya oleh Rasulullah SAW tentang perlakuannya terhadap suaminya. Dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu bahwa saudara perempuan dari bapaknya yaitu bibinya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk suatu keperluan. Karena ia menyelesaikan keperluannya, setelah ia menyelesaikan keperluannya, Nabi SAW pun bertanya, apakah kamu telah bersuami? Nah ini ya, dia tanya, kamu punya suami, apakah kamu telah bersuami? Jadi ya dibilang sunnah sih tidak juga, tapi ya suatu hal yang lumrah dan wajar saja ya, menanyakan udah punya suami atau belum. Ya begitu ya, sudah punya suami ataukah belum. Kadang kan seperti belakangan ada kasus-kasus yang membuat ya sebagian jomblo itu tersinggung jika ditanya udah punya pasangan. Udah punya pasangan akhirnya marah kan begitu ya. Padahal sebenarnya mungkin tujuannya bukan untuk mengejek kan begitu. Barangkali bisa bantu cari kan begitu. Barangkali bisa bantu untuk mencarikan. Nah Nabi SAW ini menanyakan, apakah kamu telah bersuami? Maka kata bibinya Husain, sudah, jawabnya. Lalu beliau tanya lagi, bagaimana sikapmu pada suamimu? Ditanya sama Nabi SAW, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Lalu bibinya pun menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya. Masya Allah. Jadi akan kutunaikan semua hak-hak suamiku. Tidak akan kukurangi hak-hak suamiku. Kutunaikan semuanya. Kecuali sesuatu yang aku memang gak mampu mengerjakannya. Jadi tidak semuanya ya. Tidak semuanya hak manusia itu mampu dilakukan oleh orang-orang yang wajib menunaikan. Gak semuanya. Ketika seseorang mendapati ketidakmampuan, jangankan kepada sesama makhluk, kepada Allah Ta'ala sekalipun Khaliq, maka Allah Ta'ala akan memaafkan, meridhokannya, merelakannya, ya, dan bersikap luas tatkala pasangan ya tidak mampu menunaikan kewajibannya. Ya, bersikap luas itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah, surga dari Allah. Ini orang-orang yang bersikap luas. Bersikap luas itu ya ini mudah memberikan toleransi saat dia dapati orang-orang yang wajib menunaikan hak pada dirinya enggak mampu. Lalu dia berikan kelonggaran, maka Allah akan merahmati orang seperti ini. Allah akan mencintai orang seperti ini. Allah janjikan surga bagi orang seperti ini. Ya. Secara umum Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza bata'a wa idza iqtada wa qada. Allah akan rahmati seseorang yang bersikap luas, longgar dalam menjual sesuatu, dalam membeli sesuatu, ketika menuntut haknya atau ketika menunaikan haknya. Ya. Nah seperti itu. Jadi longgar, sikap luas. Ini akan dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat yang disebutkan mahabbah, Allah mencintai orang seperti ini. Allah merahmatinya. Allah akan memasukkan ke dalam surga. Ya, orang-orang yang bersikap luas. Ketika dia dapati orang lain misalnya, memang betul dia lagi kesusahan, tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak kita, misalnya hak uang. Ya, uang kita ada 1 juta sama dia. Harusnya udah jatuh tempo kan begitu. Itu kan hak kita. Mana nih hak saya? Tapi kita dapati pada dirinya kesusahan pada waktu itu. Lalu dia pun meminta diperpanjang temponya. Ya, 6 bulan lagi bisa enggak? Saya lagi begini, lagi susah. Lalu dia bersikap luas. Bersikap samhah tadi. Oh ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, dia relakan, dia ridhokan. Ini rahmat Allah akan didapat seperti itu. Cintanya Allah, bahkan surga akan lebih mudah dia dapatkan nantinya di yaumil akhir. Ya. Nah begitu juga antara suami istri. Saat-saat seorang suami mendapati istrinya memang enggak mampu untuk menunaikan 1 atau 2 haknya si suami, maka dia pun meridhokannya, merelakannya. Yang repot itu dituntut terus. Itu yang buat masalah. Padahal dia dalam kondisi enggak mampu. Dia dalam kondisi enggak mampu, enggak sanggup. Ya, sama juga antara istri juga seperti itu. Ya. Apabila dia dapati pada kondisi suaminya memang
ada ketidakmampuan pada hak-hak tertentu si istri, lalu dia pun memberikan keluasannya, bahkan mendoakannya, merelakannya. Oh ya enggak apa-apa, memang enggak mampu suamiku, gimana lagi? Ya, tidak mampu dalam perkara ini. Lalu dia bersikap luas, maka Allah Ta'ala akan memberikan surga untuknya, rahmat Allah Ta'ala, ya, dan cinta Allah kepada orang-orang yang luas seperti ini. Taib ya. Nah ini juga wanita ini atau bibinya Husain tadi mengatakan, aku tidak pernah mengurangi hak suamiku kecuali sesuatu yang memang aku enggak mampu. Nah kalau enggak mampu ya sudah. Dan kita juga apabila mengetahui ada orang-orang yang wajib menunaikan hak kita dan kita dapati dia enggak mampu, maka bersikap samhahlah, bersikap luaslah. Ya. Taib. Nah kemudian hadis tersebut maka Nabi SAW menjelaskan, menegaskan, tadi belum selesai ya. Taib. Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali apa yang aku tidak mampu mengerjakannya, sesuatu yang aku tidak mampu mengerjakannya. Maka Nabi SAW menegaskan kembali kepada bibinya Husain tadi dengan mengatakan, fanzuri aina anti minhu, perhatikan terus bagaimana posisimu, hubunganmu dengan suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya dia suamimu itu merupakan jalan mendapatkan surgamu atau jalan yang mengantarkan ke nerakamu. Itu dia. Ya, itu dia seorang istri, bahwa suami itu merupakan jalan pintas, jalan cepat menuju surga Allah, dan sebaliknya juga suami bisa menjadi sebab tergelincirnya seorang istri ya ke dalam api neraka. Itu maksud hadis Nabi, fa innama huwa jannatuki wa naruki, suamimu itu merupakan surga atau nerakamu. Hadis tersebut menjelaskan perintah Nabi SAW untuk memperhatikan hak suami yang harus dipenuhi istrinya, karena suami adalah surga dan neraka bagi istri. Apabila istri taat kepada suami, maka ia akan masuk surga. Akan tetapi apabila dia mengabaikan hak suami, tidak taat kepada suami, maka dapat menyebabkan istri terjatuh ke dalam jurang neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Bahkan di dalam masalah berhubungan suami istri, bahkan di dalam masalah berhubungan suami istri pun, jika si istri menolak ajakan jima bersetubuh dari suaminya, maka ia akan dilaknat para malaikat. Demikian sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atah ila firashihi fa abat an taji'a fa bata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk ke pembaringan, ke firash, untuk berhubungan intim, dan si istri menolak sehingga membuat suaminya marah, ghadban, membuat suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh. Wah, enggak tahu itu ya, sampai subuh berapa jam dilaknati terus. Ya, kita aja misalnya disumpahin orang sekali aja sakit hatinya bukan main kan begitu. Ya, bisa sepanjang hari enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Ini sepanjang malam berjam-jam dilaknatin oleh malaikat sampai subuh. Dalam riwayat yang lain hatta tarji', hingga dia kembali. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim disebutkan hatta yarda anha, sehingga suaminya ridho kepadanya. Ya, riwayat-riwayat yang lain ini berlaku bagi ajakan suami kepada istrinya di waktu siang. Karena kalau hadis yang kita baca tadi sampai waktu subuh, mungkin ada sebagian wanita mengatakan, suami saya sering ngajaknya kan siang. Ya kan? Siangnya itu kan lama subuhnya lagi. Ya, misalnya siang diajak oleh suami, kemudian nanti malam aja ya, nanti aja mas, udah kamu sana, fokus saja kamu dulu kerja, nanti katanya. Nanti malam katanya begitu. Ini sama. Ya, hukumnya sama, akan dilaknat oleh malaikat hatta yardo anha, sampai suaminya ridho. Ya. Adapun hadis yang pertama, Nabi mengatakan subuh di situ karena keumuman hubungan suami istri itu malam, tapi tidak menafikan, tidak menutup kemungkinan ada para suami yang mengajak hubungan intim itu di siang hari, di siang bolong. Kenapa siang dibilang bolong ya? Bingung juga saya sampai sekarang belum dapat jawabannya. Kenapa siang itu dibilang bolong?
Iya. Sampai masuk kamus besar bahasa Indonesia, siang bolong kan begitu. Gimana siang tertutup? Taib ya, itu dia. Adapun yang dimaksud hingga kembali yaitu sampai dia bertaubat dari perbuatan itu sehingga dia bertobat. Artinya ketika suaminya belum ridho dengan perbuatan dengan penolakan si istri, malaikat akan terus melaknatinya. Walaupun dah lewat subuh maksudnya. Walaupun bukan di waktu malam, di waktu siang. Sampai kapan? Sampai suaminya ridho, hatta tarji', sampai istrinya kembali, maksudnya sampai istrinya menyadari itu sebuah kesalahan, minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan dilaknat oleh malaikat terus. Taib, dalam kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha," bahwa seorang wanita tidak dianggap menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya. Nah, ini dia. Jadi tertahan keutamaan solatnya, puasanya, walaupun dia puasa, solat, bersedekah, baca Quran, berinfak, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu tertahan, tidak dianggap utama di sisi Allah ketika dia masih menahan dirinya untuk menunaikan hak suami. Itu ditahan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi seorang istri tidak dianggap menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suami. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Ya. Sekiranya andai kata si suami meminta dirinya untuk berhubungan intim, sekalipun dia sudah berada di atas kendaraannya, sudah berada di atas punggung unta, udah di atas kendaraan, si istri tadi udah mau berangkat, kemudian suami panggil dia ke dalam rumah, maka ia tetap tidak boleh menolaknya. Nah, ini hati-hati. Kadang kan mungkin si istri udah mau berangkat, udah janjian sama teman-teman. Nah, kan bisa begitu. Ya. Udah janjian nih sama teman-teman, Mas. Udah starter mobilnya, starter motornya udah brum 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 brum. Panggil dari jendela, "Biniku." Ya, "Sayangku, istriku." "Apa lagi, Mas?" "Ini sebentar." "Apa?" "Ah, sebentar." Enggak tahu aja. Sebentar aja, baru habis itu baru pergi. Udah dandan, udah gini, kamu ini enggak tahu. Wah, malah dimarahin suaminya. Aduh, siap-siap tuh dapat laknat malaikat. Sampai kapan? Sampai kembali dia ke rumahnya juga masih dilaknat. Dilaknat sepanjang perjalanannya. Ya, dia mungkin bisa bersenang-senang dengan teman-temannya, tapi malaikat terus melaknatin dia. Ingat, laknat itu adalah ungkapan kebencian Allah paling tinggi, itu laknat. Karena lawan kata laknat adalah rahmat. Ya, seperti iblis yang dilaknat, dia tidak mungkin dapat rahmat Allah Ta'ala. Itu maksudnya laknat. Ya, jadi malaikat itu mendoakan supaya dia jangan kasih rahmatmu ya Allah untuk orang ini atau wanita ini. Itu laknat malaikat maksudnya. Taib. Jadi itu ya, sampai dia sudah di atas kendaraannya. Menurut Islam, seorang istri dilarang berpuasa sunnah tanpa seizin suami. Yakni apabila suami berada di rumah atau dia tidak sedang safar, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi iznih." Enggak boleh seorang wanita berpuasa, puasa sunnah maksudnya. Kalau puasa wajib tetap boleh karena ketaatan kepada Allah lebih didahulukan. Ya. Tidak boleh seorang wanita dalam keadaan berpuasa sunnah sedangkan suaminya itu sedang tidak safar. Artinya lagi mukim. Ya. Kecuali dengan izinnya dulu. "Mas, saya mau puasa Senin, mau puasa Kamis, mau puasa Daud atau puasa sunnah yang lainnya." Minta izin kepada suami. Tidak boleh juga selanjutnya wala ta'zan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi iznih. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Sekalipun itu kedua orang tua ataupun keluarga si istri. Itu hak suami. Walaupun banyak para fuqaha menyatakan ya kalau kedua orang tua istri dipertimbangkanlah. Ya, dipertimbangkan untuk dilarang masuk ke dalam rumah tanpa izinnya. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan hubungan keluarga.
Ya, hubungan silaturahim. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan kalau kedua orang tua istri maka janganlah suami melarangnya. Tapi selain keduanya boleh. Ya, jangan kau masukkan, jangan izinkan seorang pun ke dalam rumah kecuali lapor dulu, info dulu, izin dulu. Ya. Baik. Tapi untuk kedua orang tua maka pendapat yang lebih afdal untuk menjaga kemaslahatan hubungan keluarga maka tidak perlu sampai istri harus minta izin dulu sama suami. Kalau jelas itu adalah kedua orang tua si istri, itu lebih utama. Ya, dan itu banyak pendapat para ulama tentang hal itu. Walaupun sebagian mengatakan ya tetap sama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkannya secara umum, siapapun tidak boleh seorang istri memasukkan ke dalam rumah kecuali minta izin dulu sama suami. Apa tujuannya? Syariat ingin menjaga kesucian, kemurnian, kehormatan dan perkara-perkara rahasia rumah tangga itu jangan sampai diketahui oleh orang-orang di luar, sampai keluarga sendiri, sampai kedua orang tua sendiri, jangan. Kadang banyak di antara pasangan suami istri terburu-buru untuk menceritakan rahasia-rahasia rumah tangga mereka yang akhirnya merembet kepada suudzon, ya kan, buruk sangka, bahkan sampai kepada bertengkar dan yang lainnya. Nah, kita juga harus memiliki adab ketika masuk ke dalam rumah orang lain yang itu bukan rumah kita. Kadang kan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat ya karena mungkin belum tersentuh ilmu, makanya banyak belajarlah. Kadang kan tok, assalamualaikum, tiba-tiba udah depan pintu kamar. Ya kan? Ya kenapa udah saking terbiasanya bertamu? Padahal itu enggak boleh. Bahwa kata-kata assalamualaikum itu bukan izin masuk. Ya kan? Assalamualaikum itu bukan izin masuk. Ya. Dalam sunnah kita diajarkan setelah salam maka ucapkanlah a'adkhul, kan itu kata Nabi. A'adkhul itu bahasa Arabnya, itu Nabi yang ajarkan. Ya dengan versi kita boleh masuk. Nah gitu. Jangan assalamualaikum. Udah di dapur dia. Padahal di dapur cuma pakai segitiga pengaman saja kan gitu. Kenapa kamu masuk? Orang enggak dikunci pintunya. Ya walaupun enggak dikunci pintu, enggak boleh masuk seperti itu nyelonong. Izin dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk sebentar. Nah, kan begitu. Karena dia mungkin mau pakai pakaian dulu supaya rahasia dalam rumah itu terjaga. Ya. Itu juga harus kadang di tengah-tengah masyarakat saya dapati ya begitu cara bertamunya. Ya, para ulama sampai membahas kedua orang tua istri saja enggak boleh sembarangan masuk. Ya. Kecuali izin suaminya, walaupun sebagian ulama mengatakan ya tidak perlu. Ya harus minta izin kepada suami karena itu kedua orang tua si istri. Taib. Nah, maka di sini ya kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'zan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi idzni." Jangan izinkan masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. "Wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrih." Janganlah seorang istri membelanjakan dari harta suami ya tanpa perintah suami. Nah, ini juga hati-hati. Itu dosa. Ketika seorang istri membelanjakan harta yang diberikan oleh suami tanpa izin suami, itu dosa. Ya, dan ini bukan tanda-tanda wanita salihah. Wanita salihah maka dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya untuk membelanjakan harta suaminya. Jangankan harta suaminya, harta si istri bawaan dia sendiri, hasil kerja dia sendiri, ketika dia ingin menginfakkannya di jalan Allah atau ingin membelanjakannya, wajib terlebih dahulu minta izin kepada suami. Sampai-sampai ada waktu itu bertanya kepada Nabi saat Nabi mengatakan enggak boleh seorang istri membelanjakan harta ya kecuali dengan izin suaminya, baik itu hartanya sendiri, harta dia sendiri, enggak boleh kata Nabi. Ada seorang laki-laki tanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau cuma ngasih makanan saja, misalnya sama tetangga orang miskin?" Maka Nabi mengatakan, "Dzalika afdalu amwalina." Justru makanan adalah harta yang paling afdol. Maksudnya apa? Tetap
minta izin sama suami. Kenapa? Mau dapat surga. Ya kan? Itu dia, mau dapat surga. Bukan ingin menyulitkan si wanita. Mungkin ada sebagian terlintas, kok sulit sekali. Anda tidak sulit. Ya, kecuali suaminya memang nggak ada lagi, itu sulit kan begitu ya. Suruh cari-cari suaminya, tapi suaminya nggak ada. Minta izin, loh suami saya nggak ada Ustaz. Lah nggak usah minta izin berarti. Kalau nggak ada ya nggak usah minta izin. Ya kalau suaminya ada, masih ada, ya minta izin. Apalagi dia tidak safar kan begitu. Ya, nah ini dia. Fa inna nisfa ajrihi lahu, karena sebagian dari pahalanya itu untuknya. Jadi pahala kebaikan istri juga untuk suami. Taib. Dalam hadis tersebut terkandung setidaknya 3 faedah bagi para istri, yaitu pertama, istri dilarang puasa sunnah kecuali dengan izin suami, karena suami punya hak untuk bersenang-senang dan mencampurinya di siang hari. Yang kedua, tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa seizinnya, kecuali tadi kedua orang tua, ya, kecuali kedua orang tua, karena ini untuk mempertimbangkan hubungan silaturahim, ya. Yang ketiga, jika seorang istri berinfak atau bersedekah hendaknya dengan izin suami. Berinfak atau bersedekah, ya, kecuali zakat. Ya, kecuali apa? Zakat, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan bagi setiap orang, dan itu haknya orang miskin. Ya. Kemudian kita selesaikan dulu ya. Dalam hadis ini juga didapati faedah, maksudnya seorang istri dilarang puasa sunnah tanpa izin dari suami. Larangan ini adalah larangan haram. Larangannya ini maksudnya larangan haram, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maksudnya larangan ini haram. Ketika seorang istri berpuasa sunnah, puasa Senin misalnya, tanpa izin suami, maka ini perkara yang haram, karena dia nggak minta izin. Ya, minta izin dulu pada suaminya, kecuali suaminya dalam keadaan safar, ya, suaminya lagi safar keluar kota, nggak mungkin lah tiba-tiba siang-siang datang, tok tok tok, loh mas katanya ke Jakarta, iya tadi baru pulang naik pesawat, ini nanti habis berhubungan naik pesawat lagi misalnya, ya nggak mungkin secepat itu, pastinya lama kan begitu ya, untuk boarding aja lama. Taib. Jadi kalau safar nggak perlu, kalau safar tidak perlu seorang istri minta izin untuk puasa sunnah kepada suaminya, langsung saja dia puasa sunnah. Tapi kalau tetap dia ingin minta izin, hal ini lebih afdal. An-Nawawi rahimahullah berkata, hal ini karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istri setiap hari. Hak ini sekaligus menjadi kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya dengan segera. Kewajiban itu tidak boleh diabaikan dengan alasan sedang melakukan amalan sunnah atau amalan wajib yang dapat ditunda pelaksanaannya. Jadi enggak boleh diabaikan keinginan suami ini kewajiban melayani suami dalam hal berhubungan intim ini, khususnya berhubungan intim ini, ya. Nah, jadi apabila di sana ada amalan sunnah itu tidak boleh dijadikan alasan, atau amalan-amalan wajib tapi bisa ditunda di waktu yang lainnya, maka penuhi hak suami untuk berhubungan intim ini. Taib. Apabila istri berkewajiban mematuhi suaminya dalam melampiaskan syahwat, ini lihat faedah ini. Apabila istri berkewajiban mematuhi suaminya padahal berkaitan dengan syahwat, maksudnya untuk hal yang menyenangkan ini saja sudah ditolak oleh istri, sudah diabaikan, disepelekan, lalu bagaimana perintah suami yang itu kurang menyenangkan, kan begitu? Disuruh nyuci misalnya, disuruh buatkan ini, buatkan itu, untuk yang menyenangkan saja ditolak. Lagi mana dengan perintah suami yang di sana mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, lah lebih ditolak pastinya. Nah itu maksudnya. Jadi apabila istri berkewajiban mematuhi suami dalam melampiaskan syahwat, maka lebih wajib lagi baginya untuk mentaati suami dalam urusan yang lebih penting dari itu, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan anak. Nah itu, jika suami memerintahkan istrinya, ya, nanti anak kita coba dengarkan hafalannya sebentar, misalnya, ya itu perintah saya biasanya, nggak tahu yang bapak yang lain, kan itu contoh kan begitu, ya.
nanti tolong anaknya sebentar diperiksa nanti udah bisa nulis atau enggak, misalnya begitu. Ya, periksakan nanti anak kita itu pelajarannya udah sampai mana supaya besok dia enggak kerepotan. Atau yang lainnya, misalnya dengan pendidikan, tentang pendidikan, nanti anak kita kalau bisa jangan marahinya itu jangan sampai dibentak dengan suara yang keras, suara yang tinggi. Nah, itu taati. Ya, artinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, demikian juga dengan perkara pendidikan. Mendidik anak. Kalau bisa nanti anak kita itu jangan sampai dibiarkan dia kalau bercanda untuk bohong. Karena kan anak-anak suka bercanda. Coba awasi, jangan sampai canda mereka itu ada kebohongan. Nah, itu pendidikan. Dan kebaikan keluarga ataupun secara umum serta hak-hak dan kewajiban lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan pada hadis ini terdapat petunjuk bahwa hak suami itu lebih utama daripada amalan sunnah. Karena itu merupakan kewajiban bagi istri, maka melaksanakan kewajiban harus didahulukan daripada melaksanakan amalan sunnah. Agama Islam hanya membatasi ketaatan dalam hal-hal ma'ruf yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dipahami generasi terbaik yaitu salafus saleh. Atas dasar itu, setiap perintah suami yang bertentangan dengan hal tersebut tidak ada kewajiban bagi istri untuk memenuhinya. Bahkan dia berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada suaminya itu dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Maksudnya, apabila perintah suami itu mengandung kemaksiatan, kemungkaran, maka si istri berkewajiban untuk menasihati suaminya dengan cara lemah lembut dan penuh hikmah. Ya, tidak membentaknya, tidak memarahinya, mencelanya, ya, menghardiknya atau dengan sikap-sikap yang membuat suaminya marah, tapi nasihati saja dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Apabila suami memerintahkannya kepada perkara mungkar dan jangan mentaatinya. Ketaatan istri kepada suaminya dalam kondisi demikian tidak bersifat mutlak, tetapi disyaratkan untuk taat selama perintah tersebut berada dalam koridor ketaatan dan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila suami menyuruh istri berbuat kemaksiatan seperti melepas jilbab, jangan taati. Ya, jangan taati suami. Seperti meninggalkan solat. Alah, gitu aja, dosa solat aja, nanti aja solat misalnya. Nanti aja solat, kata suaminya. Padahal waktunya sudah mau habis, maka jangan ditaati. Atau menggauli istrinya tersebut saat dia sedang haid, ya, maka jangan taati. Enggak mau, tahan terus, tinggalkan terus, lawan terus gitu ya. Apabila sedang haid atau ketika dia ingin menggauli istrinya dari knalpotnya misalnya, ya, maka jangan ditaati. Ya, tolak suaminya. Ya, diingkari dan dinasihati. Maka si istri enggak boleh mematuhi, tidak boleh mentaatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li bashar fi ma'siyatillahi azza wa jalla, innamat ta'atu fil ma'ruf." Enggak boleh taat kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Ketaatan yang diinginkan yaitu hanya pada perkara-perkara yang baik saja, yaitu perkara ma'ruf. Taib. Poin A sudah kita bacakan, cukup panjang. Ya, nanti untuk poin B mungkin di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan di sini ada beberapa poin yang lain dari hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang bertanya? Masih ada waktu 10 menit lagi lah. Fadhal. Ya, Ustaz, tanya tadi disampaikan bahwa setiap kita yang menikah apabila ikhlas di Allah, sejak mulai akad itu dihitung pahala, tidak sesuai dengan Masya Allah sekali. Nah, bagaimana jika seorang istri itu terus kemudian sama ikhlas dari Allah, persilahkan suaminya untuk mempersilahkan suaminya untuk
Iya. Jadi untuk keikhlasan setelah akdun nikah yang kita maksud tadi, yaitu saat dia menjalankan perintah. Ya. Dia menjalankan perintah karena diperintahkan dia menikah, lalu ada yang menikahi dia, kemudian melangsungkan akad nikah dengannya. Nah, jadi antara keduanya sama-sama ya ikhlas lillahi ta'ala karena mereka sedang menjalankan perintah supaya mendapatkan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah dari pernikahan tersebut. Adapun kepada orang lain, tidak hanya kepada suaminya, kepada siapapun muslim dan muslimah, tatkala kita mendukung kebaikan, kita dapat pahala. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kita lihat dulu, apakah tujuan pernikahan mereka? Kita lihat, memang untuk mencapai albir, kebaikan dan ketakwaan, ta'awunlah. Bantu-membantulah, dukunglah. Niscaya akan mendapatkan pahala, kita akan ikut dapat pahala dari kebaikan yang mereka jalankan antara keduanya. Ya, antara keduanya. Apakah itu dia pernikahan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ketika mendukungnya dan kita tahu bahwasanya itu kebaikan. Selama memang ya di luar dari itu, kalau ada hilah, ada misalnya tipu daya atau semisal ini, yaitu di luar itu. Ya, sejatinya seorang kan melihat sebelum mendukung sesuatu kan dia mencari keterangan dulu, ya kan? Kan seperti itu. Dalam Islam diperintahkan demikian, dalam muamalah manusia juga kan seperti itu. Ketika kita mau menanam saham misalnya, kan itu ta'awun juga namanya. Mau nanam modal dalam satu usaha yang sudah dirintis oleh orang lain misalnya. Kan kita akan teliti dulu, usaha apa ini? Usaha begini. Alokasinya kemana? Keuntungannya berapa? Sistemnya gimana? Ya, akadnya gimana? Regulasinya gimana? Dapat barangnya gimana? Penjualan gimana? Oh iya, bagus. Memang tujuannya bagus, sistemnya bagus. Udah saya dukung. Kan itu dia, dukung. Nah, demikian juga apabila ada istri yang mendukung suaminya dan melihat bahwa tujuan suaminya itu albir wa taqwa, apakah memang ketakwaan yang memang diinginkan oleh suaminya, lalu dia dukung, maka sama. Justru dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Dia dapat pahala ibadah dari pernikahan dia dengan suaminya, dan dia juga akan mendapatkan pahala ibadah dari pernikahan suaminya dengan istrinya yang lain ataupun istri yang berikut yang kedua. Ta'awun 'alal birri wa taqwa, masuk dalam kategori itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sini ada pertanyaan. Ustadz, bila memberi nasihat adalah kebaikan dan mendapat pahala, bagaimana ketika kita memberi nasihat justru merusak silaturahim dengan kerabat? Apa kita cukupkan dan berdoa saja demi hubungan baik dengan kerabat? Ya. Pertama saya ingin menyebutkan hukum asal nasihat dan perintah nasihat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki manusia. Ya. Justru di antara salah satu langkah syaitan agar kemaslahatan nasihat ini enggak sampai sama manusia, dia menggoda manusia, membisik-bisikkan kepada manusia untuk menahan nasihat. Ini yang sering diungkapkan oleh para ulama dengan asyaitonu akhras, setan bisu. Jadi kadang-kadang ada manusia berwujud setan bisu. Karena pada saat itu seharusnya dia beri nasihat, tapi dia diam. Seharusnya dalam kondisi itu dia yang paling diharapkan nasihatnya, tapi dia diam. Dia enggak mau nasihati. Ini setan bisu. Dia digolongkan sama seperti setan. Karena di antara langkah setan adalah mendiamkan manusia dari nasihat saat nasihat itu diperlukan dari lisan mereka. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya.
Makanya penting kita juga mempelajari bagaimana kaidah-kaidah atau fikih nasihat supaya kita nggak terjebak dalam ranjau-ranjau syaitan ini. Ya. Kadang juga syaitan memiliki langkah untuk membuat manusia itu tergesa-gesa, terburu-buru supaya menyampaikan perkara itu, nasihat itu, padahal sebenarnya wakinya, realitanya itu belum layak untuk disampaikan. Akhirnya dia tergesa-gesa, terburu-buru, udah dijeploskan saja, dia lontarkan saja, sehingga menimbulkan juga ya mafsadat, mudarat, seharusnya maslahat. Nah, makanya kita sebutkan hukum asalnya nasihat ini diperintahkan tujuannya adalah untuk maslahat. Sama saja seperti obat, tujuannya itu apa obat? Makanan untuk apa makanan? Kan untuk maslahat badan manusia, iya atau tidak? Iya. Ya. Kapan dia benar-benar fungsinya itu untuk menyehatkan badan? Ketika mengkonsumsi makanan itu saat atau tepat waktu. Ya atau tidak? Ya kan? Tepat waktu. Memang saat dia memang membutuhkan makan, dia makan. Tapi kalau lagi kenyang, ya enggak begitu nyaman rasanya. Ya, atau ketika sudah asam lambung naik ke dada. Nyaman enggak makan seperti itu? Terlambat makan, enggak nyaman juga. Kapan pasnya? Ya ketika tepat waktunya. Bagaimana cara kita mengetahui supaya makan tepat waktunya? Itu kan ilmu tadi, kita mengetahui ini kapan makanan ini memang pas diberikan, kita konsumsi. Nah, sama seperti nasihat. Nasihat itu adalah makanan rohani. Seperti yang kita sebutkan tadi, dia makanan hati. Hati manusia itu butuh suplemen, ya, butuh makanan. Nah, makanan hati kita, hati manusia, rohani manusia itu adalah nasihat. Tapi kalau enggak tepat, sama seperti tadi kita mengkonsumsi makanan, terlalu tinggi dosisnya, begitu ya, overdosis, bahaya. Nah, sehingga setelah kita tahu ini hukum asalnya, yang kedua kita harus tahu fikih nasihat. Pelajari. Supaya ketika kita memberikan nasihat tadi, betul-betul manfaatnya itu didapatkan. Ya, maslahatnya itu bukan seperti yang kita sebutkan tadi. Karena dia perumpamannya itu seperti makanan. Nasihat itu makanan untuk hati, untuk rohani, sementara makanan yang kita konsumsi ini daging dan semisalnya itu merupakan suplemen makanan untuk jasmani. Jasmani dan rohani kita butuh makanan. Ya, supaya dia hidup. Nah, untuk menghidupkan hati yang udah setengah mati kan begitu kan, yang hampir mati, dia harus dikasih makanan, apa itu? Nasihat. Dia harus dikasih nasihat. Nah, berikanlah nasihat itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya di sini, ketika nasihat itu justru merusak silaturahim. Nah, perhatikan dulu, lihat dulu ini. Ini memberi nasihatnya ini gimana? Permasalahannya itu apa? Ya, bisa saja mungkin enggak pas antara permasalahan dengan nasihat. Ya, antara sakit dan obat. Gimana kira-kira kalau misalnya ada seorang dokter memberikan obat yang tidak dia lihat dulu kondisi si pasiennya, enggak sesuai dosis, kira-kira bermanfaat enggak untuk orang yang sakit? Enggak, bisa overdosis dia. Ya, seperti apa namanya? Praktek-praktek ini gitu ya. Malpraktek kan seperti itu. Tambah bagus atau tambah rusak? Tambah rusak. Nah, itu dia. Nah, maka kitalah yang sudah tahu nasihat ini, kita pelajari itu. Makanya tadi kita sebutkan dari awal, kita membutuhkan ilmu, terus belajar sehingga kita tahu nih saat-saat ini pas sudah untuk disampaikan nasihat ini dengan cara seperti ini, susunan kalimatnya begini, ya, sebab-sebabnya begini, wasilahnya begini dan seterusnya. Kita tahu itu. Kita ambil itu. Walaupun ijtihad kita, kesungguh-sungguhan kita bisa saja di dalamnya memunculkan kekurangan, tapi kita maksimalkan dulu. Ya, kita maksimalkan dulu. Taib. Nah, kemudian yang kedua. Ya, setelah kita tahu tadi hukum asalnya, atau yang kedua tadi kita tahu fikih nasihatnya. Yang ketiga lah. Yang ketiga, bahwa apabila poin 1 dan 2 tadi sudah kita tempuh, maka yang ketiga kita kembalikan kepada Allah bahwasanya
Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang serba kekurangan ini, setingkat Nabi sekalipun, ketika Allah taala belum memberikan hidayah, maka nasihat itu walaupun dengan sedalam-dalamnya fikih misalnya, sudah sesempurna sebab, namun Allah taala belum memberikan hidayah, maka nasihat itu enggak bermanfaat. Bukan nasihatnya yang enggak bagus, tapi memang Allah belum membuka hidayah untuk dia, sebagaimana Nabi Nuh kepada anaknya, kepada istrinya, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim kepada ayahnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW kepada pamannya dan seterusnya. Ya, beliau terus beri nasihat. Kata Nuh, ya, apa kata Nuh alaihi salam seperti dalam surat Nuh? Ya, da'autu qaumi lailan wa naharo. Ya Allah, aku sudah menasehati, mendakwahi kaumku siang malam. Lihat, siang malam, tapi enggak mau juga, tapi mengingkari juga, enggak nerima juga, malah tambah murka mereka, tambah marah, tambah mencela Nabi Nuh, bahkan mau memudaratkan, ya, menzalimi Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang udah benar nasihat kita, ya tetap kita nasihati terus saja, siang malam, sebagaimana Nabi Nuh tadi, siang malam terus kita nasihati. Kalau misalnya bisa merusak silaturahim, saya juga kurang paham apa yang dimaksud silaturahim. Nah, kan begitu. Apa yang Anda pahami, yang kita pahami tentang silaturahim? Nah, itu dia. Pahami dengan benar apa makna silaturahim. Silah adalah menyambung, rahim adalah rahim ibu. Itu aslinya, yaitu menyambung hubungan kekerabatan, ya, dari jalur bapak atau dari jalur ibu, dari jalur bapak, dari jalur ibu, ya, atau kita suami istri dari jalur keduanya, kita ke orang tua istri, istri ke orang tua suami. Nah, itu dia silah ar-rahim, walaupun itu lebih kepada bapak dan ibu kita. Itu yang kita maksud silah rahim, ya, menjaga hubungan itu. Bagaimana cara menjaganya? Banyak. Dengan memberi hadiah, mengunjungi, mendoakan mereka, ya, memberikan salam ketika ketemu dengan mereka, atau sebab-sebab yang bisa menjaga hubungan. Di antaranya memberi nasihat. Justru memberi nasihat tujuannya adalah untuk menyambung silaturahim tadi. Taib, ya. Kalau mereka misalnya justru malah, ya, justru enggak mau berbicara lagi dengan kita setelah dinasihati, kemudian membenci, enggak mau berkunjung lagi, maka sama seperti kita sebutkan tadi, itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doakan, ya, tapi tetap namanya menjaga silaturahim, namanya nasihat siang dan malam, maksudnya semampunya. Nasihati terus, walaupun dia sudah mulai enggak mengunjungi rumah kita, nasihati terus. Ya, beri hadiah terus. Kemudian telepon dia, kunjungi rumahnya dan yang lainnya, nasihati dia. Tetap terus itu kita lakukan. Taib, wallahu a'lam. Apakah uang dari kumpulan orang yang bertakziah, uang duka juga harus dibagi ke ahli waris, mengingat ada ahli waris dari pernikahan siri kedua yang sebenarnya tidak diterima oleh istri pertama dan anaknya? Apakah ada hak mereka di dalamnya? Uang takziah. Bukan, itu bukan harta waris. Ya. Itu bukan harta waris, tapi itu adalah kebaikan dari orang-orang sekitarnya, ya, untuk menampakkan, memperlihatkan kepedulian mereka, kepekaan sosial, yang dan karena itu dianjurkan juga di dalam Islam ketika mendapati tetangganya, temannya yang sedang tertimpa musibah kematian. Ya, maka untuk siapa ini? Ya, untuk orang yang ada di rumah itulah. Karena kan di situ diletakkan. Kalau istrinya yang lain misalnya, ya bukan haknya yang istri yang lain atau anaknya yang lain, tapi untuk yang di rumah itu, karena orang-orang datang untuk ke situ. Kalau yang ingin membantu kepada istri yang keduanya, ya datangilah istri keduanya. Nah, inilah dia sisi negatif apabila poligami itu sembunyi-sembunyi. Itu dia tidak enaknya. Makanya saya termasuk yang dari pendapat ahlul ilmi yang enggak setuju. Ya, poligami itu sembunyi-sembunyi.
Karena ada banyak pelanggaran di sana. Ya, karena yang namanya kalau seorang laki-laki sudah lebih dari satu, maka dia berkewajiban untuk memberitahu semua istri pembagian. Nah, gimana dia sembunyi-sembunyi? Mas, kamu kemana? Ada kerja ini. Akan bohong seperti itu. Kerja, ngerjain istri yang kedua. Kan bohong seperti itu. Ya, kalaupun misalnya tidak ada kewajiban minta izin sama istri pertama, nggak ada kewajiban. Jangan kita mewajibkan sesuatu yang Allah nggak mewajibkan, itu dosa kita. Ya, nggak ada kewajiban seorang laki-laki minta izin sama istri pertamanya. Yang wajib dia memberitahu, wajib dia beritahu. Ketika dia udah menikah yang kedua, dia datang istri yang pertama. Istriku, ya mas, sekarang satu-satu. Apanya mas? Misalnya, 1 hari di sini, 1 hari di sana. Sudahlah. Sabar aja lah 3 hari. 7 hari kan? 7 hari kan pengantin tuh. Sabar aja lah 7 hari ada UFO di rumah pertama, ya kan? Di rumah kedua ada bunga-bunga gitu kan? Ya begitu. Ada UFO itu ada piring terbang, nanti beli lagi kan begitu. UFO kan piring terbang, beli lagi. Nanti setelah itu kan ya sudah hilang. Yang penting itu ingat bahwasanya kejujuran itu akan mendatangkan pertolongan di sisi Allah. Enggak mungkin Allah Ta'ala tidak menolong hamba-hambanya ketika mengawalinya dengan kejujuran. Kata Nabi kita SAW, ya alaikum bisidq, wajib kalian jujur, wajib. Fa inna sidq yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa kalian kepada kebaikan. Itu dia, jujur aja sudah. Ya, jujur saja dan ya tanggunglah kan begitu. Semakin tinggi Anda memanjat pohon, semakin kencang angin yang beresiko untuk menjatuhkan Anda gitu. Ya kuatlah berpegangan sama batang pohonnya. Ya begitu sudah. Ya, itu memang konsekuensi sudah, itu konsekuensi. Ya, taib. Jadi ini dia sisi negatifnya ketika poligami itu sembunyi-sembunyi. Akhirnya banyak masalah. Akhirnya tadi bantuan kaum muslimin itu jadi enggak bisa ini kan begitu. Kalau sekiranya tahu, kita akan bagi-bagi. Kenapa? Istrinya itu 3. Ya sudah, kita takziah ke istri pertama. Kemudian takziah lagi ke istri kedua, dibagikan begitu. Kemudian takziah lagi ke istri yang ketiga, terbagi. Kaum muslimin juga bisa membagi kebaikan dan tidak ada kecurigaan. Coba kalau seperti itu, banyak kecurigaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kalau memang uang dari takziah kaum muslimin itu di rumah si A, ya udah itu hak ahli bait situ. Wallahu a'lam. Apakah kelelahan yang amat sangat termasuk ketidakmampuan saat istri di-request suami untuk hubungan suami istri? Ya, iya, nggak bisa berdiri sama sekali mungkin. Ya, udah tergulai lemas misalnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu termasuk tidak mampu. Bolehkah seharusnya suami bersikap luas padahal istri takut bila menolak akan dilaknat malaikat? Kalau memang nggak mampu, sampaikan dengan terus terang. Ya, pastinya saya yakin seorang suami yang faham itu akan memahami itu. Kalau memang terlihat jelas. Ya, tapi jangan, aduh mas lagi nggak mampu, tapi HP dielus-elus. Itu bukan nggak mampu, namanya nggak mau, gitu kan? Ya, istriku, ayo tunggu di atas tempat tidur. Aduh mas lagi nggak mampu. Tapi HP dielus-elus. Kan lebih bagus ngelus-ngelus suaminya, kan begitu. Kalaupun misalnya tidak mampu berhubungan intim, ya timba masuk ke dalam sumur, ya mungkin bisa menggunakan anggota tubuh yang lainnya. Karena boleh saja antara suami istri melakukan istimna misalnya, ya dengan tangan istri boleh. Kan begitu. Yang penting itu tertunaikan, jadi darah putih yang udah di kepala tadi keluar. Ini satu pertanyaan lagi. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana apabila istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri setiap bulan memberi kedua orang tua dan saudara yang tidak mampu dengan penghasilan tersebut? Ini telah dilakukan sejak sebelum menikah. Apakah harus tetap izin suami? Tetap. Ya. Walaupun dia sudah melakukan itu sebelum dia menikah, setelah menikah maka minta izin dia kepada suami. Ya, minta izin dia sama suami.
Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.